Ya, betul, Pak. Rike, Oke, ya. Iya, Pak. Oh, Ya, oke. Rike, betul. Ya, Hmm. Baik, Mbak Rika, sebelum saya mulai, ini langsung wawancara aja berarti ya. Sebelumnya, eh, boleh perkenalkan diri dulu, karena saya juga baru join gitu kan, dari hari pertama dan hari kedua. Boleh kita kenalan terlebih dahulu. Silakan Mbak Rika. ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Rike Trikumala Dewi, biasa dipanggil Rike. Saya asal saya dari Cilegon, Banten. Namun saat ini saya berdomisili di BSD karena saya bekerja sebagai dosen di Universitas Prasetya Mulia jurusan Food Business Technology atau Teknologi Pangan. Oke, baik Mbak Rika. Berarti mengambil S3-nya sesuai dengan jurusan linearitasnya ya? Ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama saya nih Mbak Rika, standar sih sebenarnya ya. Eh, Apa sih sebenarnya yang mendorong Mbak Rika ini untuk ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dari pendidikan kita ya, yaitu S3 gitu ya, melalui dana pembiayaan BPI. Apa yang mendorong Mbak Rika? Ya, mungkin pertama saya akan menjawab kenapa saya mau melanjutkan studi S3 dulu ya, Pak. Ya. Jadi, saya memang sudah membuat plan saya jangka panjang sejak saya masih kuliah S1 justru ya, bahwa sebelum usia 40 tahun saya sudah harus mendapat gelar doktor. Sebenarnya bukan menitik beratkan pada gelarnya ya, tetapi lebih ke keilmuan yang mau saya tingkatkan ya, yang akan saya tingkatkan. Apalagi saya di sini adalah seorang dosen yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang lebih holistik, yang lebih komprehensif, yang mungkin saya dapatkan ketika saya menginjakan atau mengenyam pendidikan doktor. Kemudian kenapa saya memilih BPI? Eh, BPI ini adalah lembaga pemberi beasiswa untuk dosen ya. Jadi memang karena ini khusus untuk dosen sehingga linear dengan apa yang saya kerjakan saat ini dibanding kalau misalnya saya mendapatkan pendanaan dari yang bukan dosen meskipun sebenarnya juga yang bukan khusus dosen juga baik seperti itu. Oke, baik. Tadi Mbak Rika bilang, Mbak Rika ini adalah dosen salah satu PTS di daerah Jabodetabek ya? Ya, betul. Oke, di daerah Jabodetabek PTS. Kita tahu nih, Mbak Rike, yang namanya mahasiswa yang berkuliah di UI itu dari seluruh wilayah di Indonesia, gitu ya. Dari seluruh wilayah di Indonesia yang notabene latar belakangnya itu pasti berbeda-beda, gitu ya. Kita juga sebagai sebagai dosen saat kita bekerja, pasti kan kita menghadapi mahasiswa yang berlatar belakang berbeda-beda, gitu kan. Nah, kalau dari segi latar belakang tadi yang saya katakan, jika Anda menemukan yang namanya hal tersebut, seperti latar belakang yang berbeda-beda saat Anda nanti menjadi mahasiswa, menjadi award di BPI, gitu kan. Seandainya ya eh, kita menemukan sesuatu hal yang baru, bagaimana sih Mbak Rika ini menangani tantangan atau perubahan yang sangat signifikan dalam lingkungan Mbak Rike, baik secara akademik ataupun sosial? Silakan Mbak Rike. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya ini sejujurnya juga banyak hidup ya di lingkungan yang sangat beragam, Pak. Terutama di kampus saya juga. Kampus saya ini kan lokasinya di Tangerang, di Universitas Prasetya Mulia, yang dimana mahasiswa yang saya ajar pun itu tidak hanya berasal dari Jabodetabek ya, bahkan banyak yang dari Bali, dari Medan, ada yang dari NTT dan yang lainnya gitu. Dan saya bisa memahami kultur dari yang mereka bawa sampai di kampus, bagaimana
kebiasaan-kebiasaannya, kemudian bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan kami yang ya kita bisa bilang bukan orang daerah gitu ya. Jadi saya sudah terbiasa dengan aktivitas seperti itu. Dan nanti ketika itu saya alami ketika nanti di Universitas Indonesia pada saat mengenyam doktor, tentu itu menjadi kesempatan bagi saya untuk mengeksplorasi perbedaan tersebut. Jadi misalkan karena saya di ilmu gizi nanti ya, jadi misalkan saya punya teman dari NTT atau dari Makassar, saya bisa lebih mengeksplorasi apa makanan khas di sana yang bisa nanti saya kaitkan dengan gizi apa yang kiranya perlu diimprove dan perlu diaplikasikan tidak hanya di lokalnya saja, tetapi juga bisa nasional skalanya. Jadi itu adalah kesempatan emas bagi saya untuk mengeksplor perbedaan tersebut. Oke. Eh, Pak Indra, ini saya habiskan terus dulu ya. Oke, baik. Eh, Baik, thank you tadi jawaban dari dua pertanyaan. Ini ada relate dengan pertanyaan berikutnya dari pertanyaan sebelumnya, Mbak Rike. Jadi yang pertama tadi kan saya bertanya terkait dengan motivasi dan tujuan gitu kan. Kemudian kemampuan beradaptasi Mbak Rike itu gimana nanti pada saat sudah diterima di UI dan menjadi award di BPI gitu. Nah, kita itu di BPI ada yang namanya komitmen terhadap studi gitu ya, komitmen terhadap studi. Jadi di BPI ini beragam yang namanya pembiayaannya gitu ya, dan banyak skema-skema di dalamnya gitu kan. Sudah pasti kita dituntut oleh BPI itu paling utama itu adalah komitmen kita bagaimana. Seberapa besar sih sebenarnya komitmen Mbak Rika ini terhadap studi yang Mbak Rika akan jalani ke depannya, ya. Kemudian komitmen yang akan Mbak Rika jalani terhadap beasiswa yang membiayai kita sebagai awardee-nya. Seberapa besar Mbak Rika? Ya, kalau ditanya seberapa besar berarti jawabannya kuantitatif ya, Pak. Yes, Kalau boleh dikasih contoh target-target partnya sesuai dengan jawaban Mbak Rika di awal kan ada roadmap tadi ya. ya, Boleh disimulasikan, boleh. baik. Tentunya saya menginginkan saya bisa lulus tepat waktu 3 tahun ya, Ya. Pak, sebagaimana memang targetnya UI untuk menjadi doktor itu di 3 tahun. Jadi tentunya strategi yang saya lakukan untuk bisa komitmen lulus 3 tahun adalah saya um, melakukan penelitian secara komprehensif mulai dari sekarang saya menjadi dosen. Jadi penelitian yang saya lakukan untuk doktor nanti itu adalah kelanjutan dari penelitian saya yang saya kerjakan saat ini. Sehingga nanti saya punya tahapannya itu mulai dicicil. Dan nanti tahun pertama saya sudah masuk mungkin di 50% hasil, tahun kedua 70, dan nanti di tahun ketiga bisa sampai 100% hasil penelitian saya selesai. Itu komitmen saya terhadap kelulusan saya di studi doktor. Kemudian komitmen saya di program BPI itu sendiri tentu ini juga masih berhubungan dengan standar saya atau target saya untuk bisa lulus 3 tahun. Dan salah satu komitmennya adalah ya saya loyal dengan BPI ya. Jadi misalnya kalau misalkan BPI membutuhkan saya untuk kegiatan tertentu ataupun untuk acara tertentu, ya saya harus mau untuk berkontribusi karena BPI yang sudah membiayai studi saya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke, mantap. Eh, Baik, ini selanjutnya ya, mungkin saya coba pertanyaan terakhir kali ini ya. Jadi gini Mbak Rika, di dalam BPI itu kan ada yang namanya organisasi yang disebut dengan kelurahan. Ini menyambung dari jawaban Mbak Rika yang terakhir. Ada yang namanya organisasi kelurahan BPI gitu kan. Kalau boleh saya tahu, di masa Mbak Rike aktif sebagai dosen, pernah memimpin suatu lembaga atau pernah mengemban sebuah jabatan, kira-kira? Kalau jabatan struktural, saya sempat menolaknya, tetapi Oke, kalau terlibat di dalam organisasi, iya.
Saat ini Oke. saya sebagai person in charge di layanan industri STEMpreneur. Oke. Oh, oke. Jadi Berarti yang terlibat dalam kegiatan project ya. kerjasama dengan ya proyek industri. Oke. Kemudian saya juga sebagai sekretaris senat. Oke. Dan selain terlibat dalam organisasi, juga saya sering terlibat dalam kegiatan event organizer ya seperti itu. Jadi Oke. ya kalau diminta untuk mengorganize suatu acara mungkin saya bisa. Kenapa nolak Mbak jadi pejabat struktural? Em, Saat itu kan saya masih junior, Pak. Oh, Masih junior. Jadi oke. saya rasa yang juga belum mencapai doktor gitu. Jadi saya rasa saya belum punya kapabilitas lah untuk bisa memenuhi tanggung jawab tersebut gitu. Jadi saya tolak saat itu. Oke. Nah, saya lanjutkannya. Jadi di semua masing-masing kampus-kampus yang mendapatkan pembiayaan BPI itu selalu ada yang namanya kelurahan. Ya, kebetulan nih lurah BPI UI itu adalah Pak Oscar gitu ya. Ya Pak Oscar ya, Pak Indra ya, kalau saya nggak salah ya. Iya, betul, Nah, Pak. jadi kami ini, ya kebetulan juga saya lurah di UGM. Kami ini tuh per tahun atau per 2 tahun itu ada yang namanya perubahan atau pergantian gitu kan. Nah, seandainya gitu kan, Anda tadi saya tanya Mbak Rika ini ada beberapa kali pengalaman kepemimpinan gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau memang ini bisa keterima, apakah Mbak Rika nanti bisa men-sharing pengalaman kepemimpinannya. Nah, contoh misalkan, tadi kan Mbak Rika cerita proyek-proyek gitu kan, proyek-proyek. Boleh Mbak Rika ceritakan pengalaman yang Mbak Rika jalanin proyek di lingkungan PT perguruan tinggi Mbak Rika, dan kenapa Mbak Rika itu tertarik untuk menangani proyek tadi? Sebenarnya tadi kalau ada jawaban pernah jadi struktural mungkin lebih menarik di-explore, tapi karena tadi sudah menolak sudah bilang oh saya menolak, ya udah ceritakan aja yang pengalaman Mbak Rika itu dalam memimpin sebuah tim atau proyek, coba silahkan. Oke, baik, Pak. Sebenarnya saya bisa bedakan menjadi dua hal ya, Pak. Boleh. Ada yang sebagai pemilik proyek dan memimpin proyek tersebut. Ada juga yang mengorganize berapa kita bisa bekerja sama dengan proyek tersebut. Begitu. Jadi yang saya kerjakan adalah saya mengorganize berapa banyak proyek yang bisa kami lakukan. Meskipun proyek-proyek tersebut itu nanti akan dikerjakan oleh dosen-dosen yang memang terlibat dalam proyek tersebut. Jadi saya hanya sebagai, mungkin tanda kutipnya sebagai makelar, seperti itu. Dari beberapa proyek ya, mungkin ada 5 atau 6 proyek yang kita lakukan sejak pandemi terakhir ya. Kemudian saya sendiri hanya terlibat dalam satu proyek, tapi proyeknya lumayan besar dibanding dosen-dosen yang lain karena saya konsorsium dengan 8 universitas ya, 5 universitas dalam negeri dan juga 3 universitas di luar internasional. Jadi meskipun cuma satu proyek tapi itu lumayan besar, dan saat itu saya sebagai perwakilan dari kampus saya untuk mengorganize atau sebagai person in charge dalam kegiatan tersebut. Dan strateginya adalah pertama komunikasi sih Pak. Komunikasi paling penting karena kegiatan kemarin tuh cukup besar dan organisatornya tuh nggak cuma kampus saya, tapi ada 3 kampus yang lain, sehingga dan dari kota yang berlainan, jadi itu komunikasi efektif yang paling harus ditekankan. Yang kedua adalah manajemen prioritas. Jadi harus memprioritaskan mana dulu yang perlu kita kerjakan, mana yang nanti kita kerjakan. Saya kira 2 hal itu yang penting untuk memimpin atau memanage proyek, Pak. Tapi itu udah clear ya? Udah selesai ya? Sudah Pak. Oh, proyeknya udah Sudah, selesai sudah. ya? Oke. Kalau nanti Agus, tiba-tiba setelah jadi awardee terus ditawari lagi, masih mau nggak? ditawari dengan proyek yang berbeda. Iya, yang Oh, mirip-mirip. iya, saya sudah komitmen dengan rekan-rekan saya di sana, termasuk pimpinan saya. Saya tahun 2025 harus sudah kuliah. Jadi Oke. saya sudah state itu di awal. Oke, baik. Berarti free ya, tugas belajar gitu ya. Ya.
Baik, mungkin dari saya itu cukup, Pak Indra. Terima kasih, Mbak Rika. Baik, terima kasih Pak Rizaldi. Wah, ada Pak Febrizal, berarti mengganti Bang Sahar ya? Ya, Pak Indra. Ya, wah, Oh, oke. salam kenal Saya Pak dulu ya, Febrizal. Pak Oh, Febrizal ya. Oke. Selamat siang Bu Rike. Saya manggilnya Mbak atau Bu ya, anaknya? Mungkin Mbak aja Pak, biar lebih muda Oh, kelihatannya. oke. Umur berapa sih Mbak? Kenapa? Umur berapa sekarang? Baru menginjak 35 Pak. Baru ya seumuran berarti. Wah, Oh seumuran iya, berarti, seumuran ya. Berarti seumuran. saya manggilnya Mas ya. Seumuran Iya, Apa apa? semua. Seumuran. iya, iya. Eh, saya pas saya kelewat, tolong ceritakan background pendidikannya dong, S1, S2, saya pengen tahu. Ya. S1 saya biologi di Universitas Padjadjaran. Oke, Kemudian S2 saya bioteknologi di Institut Pertanian Bogor. di PP. Oke. S1-nya diselesaikan berapa lama di Unpad dulu? Di Unpad saya lebih 2 bulan, 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan. Kalau di IPB-nya, di bioteknologinya? Di IPB itu sama sekitar 2 tahun 2 bulan atau 3 bulan seperti itu. Eh, saya tanya, kenapa kamu ambil S3 Ilmu Gizi? Kenapa nggak ambil S2 Bioteknologi? Ah ya, sebenarnya saya cukup berat menimbang antara bioteknologi atau ilmu gizi, Pak. Cuma setelah saya pikir-pikir, ternyata minat saya ini senang mempelajari kaitannya genomik dengan nutrition. Jadi ya bidang studinya disebut nutrigenomik dan itu yang mungkin mau saya lebih fokuskan sehingga saya memilih untuk lebih ke ilmu gizi dengan kekhususan nutrigenomik. Nah, nutrigenomik ini kalau secara nomenklatur memang masuknya ke ilmu gizi, bukan ke bioteknologi. Kalau bioteknologi kan lebih ke prosesnya yang menggunakan bahan hidup ya. Kalau ilmu gizi lebih ke sainsnya dan menghubungkan antara genomik dengan nutrition. Sehingga saya memilih ilmu gizi dibandingkan bioteknologi. Oke. Dulu waktu di IPB itu, lulus tahun berapa? Sorry Pak, maaf. Di IPB dulu lulus tahun berapa? Lulus Maret 2015. 2015, berarti masuk 2013 ya? Oh ya, Nah, masuknya 2012, Pak. oke. Eh, kemudian Anda menjadi dosen di Prasetya Mulia itu 2016, betul ya? Ya, Eh, sekarang saya tanya, 8 tahun itu hanya sebagai dosen, benar ya? ya, Tidak pernah dosen. menjadi kaleb atau lain-lain? Oh, saya sebagai, kalau di kampus saya mengatakannya bukan kepala lab sih, Pak, PIC. Oke. Iya, PIC PIC. lab. Ya, saya Berapa lama jadi PIC? 8 tahun juga, Pak. Jadi dari masuk sampai sekarang PIC, Masih, masih PIC. masih PIC. Oke, soalnya kalau berbicara di BKD, kaleb itu walaupun namanya PIC gitu ya, itu kan tetap sebetulnya dosen dengan tugas tambahan atau ibarat kata Mhm. namanya jabatan. Jadi sebenarnya kalau tadi Pak Rizadi nanya sebenarnya itu sudah bisa menjawab. PIC itu sebenarnya ya kalau disebutnya misalnya PIC sama dengan kaleb, kita bicara kaleb di BKD kan tetap aja kaleb hitungannya gitu. Makanya saya Oh, tanya, ya, ya. jabatan fungsionalnya apa terakhir? Maaf, Pak, Jabatan fungsionalnya terakhir apa? masih asisten ahli, Pak. Oke, kenapa masih asisten ahli? Kenapa masih asisten ahli ini juga saya mempertanyakan diri saya juga, Pak. Mempertanyakan diri saya juga dan mempertanyakan pengurusan atau organisasi yang mengurus itu di kampus saya. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung dupaknya itu harusnya saya sudah nyampe lektor 300 harusnya. Tapi memang saya belum berkesempatan atau belum sempat untuk mengurusi administrasi yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi masih saya hold untuk pengurusan kenaikan jabatan. Apakah publikasinya kurang? Saya rasa publikasi cukup sih, Pak.
sudah di mana saja publikasi saat ini? Publikasi saya dari 11 jurnal yang saat ini sudah publis, Hmm. mungkin saya bisa katakan 70%-nya di Scopus ya, 30%-nya di Sinta, seperti itu. Oke. Berarti lebih ke administrasi ya, bukan dari kurangnya publikasi. Ya, saya kira sih lebih ke administrasi. Oke. Baik. Kemudian ketika publikasinya ini arahnya itu penelitiannya terkait apa? Yang saat ini sudah 11 ya kalau nggak salah tadi saya dengar. Nah, dari yang Ya, 11 jelas. ini topik terkait penelitiannya ini apa sih? Saya kira. Saya lebih ke food and agriculture, Pak. Oke, kalau nanti yang penelitian Anda itu kalau nggak salah terkait dengan apa ya? Pengembangan yang terkait dengan gizi ya, pengembangan suplemen instan tinggi, benar nggak ya? Dengan Ya, biofluorescence dan itu. Oke, ada nggak kaitannya dengan penelitian Anda atau S2 Anda dulu? dengan S2 saya, Atau dengan penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan? Ada oke. nggak kaitannya? Ya, kalau dengan S2 saya yang terlibat mungkin di mikrobiologinya, Pak. Penggunaan mikrobanya dulu waktu S2. Kemudian kalau penelitian saya semenjak saya jadi dosen di Prasetya Mulia itu justru lebih banyak kaitannya. Karena saya pernah melakukan karakterisasi berbagai vitamin, kemudian antibakterial compound dari berbagai macam material, natural product ya, dan itu yang nanti sebagai basis yang saya kerjakan di program doktoral nanti saya. Terkait misalnya contohnya kayak daun kelor. Nah, daun kelor itu sudah saya karakterisasi vitaminnya, mikronutriennya, makronutriennya pada tahun 2020 ya. Dan itu menjadi basis yang saya nanti kerjakan untuk doktoral saya nanti gitu. Jadi ini terkait dengan ada kaitannya terkait dengan mikrobiologi nantinya terkait itu. Ya, betul, betul. Berapa lama penelitian ini rencana kamu? Uh, Sebenarnya kan saya sudah mulai dari yang tahun kemarin malah Pak ya. Jadi kalau misalkannya lebih diketatkan, seharusnya sih 3 tahun bahkan 2 tahun bisa selesai. Nah tapi karena saat ini kan saya kerjaannya ya dosen tidak cuma penelitian, jadi agak lebih longgar gitu ya. Dan tapi saya targetkan dari rangkaian panjang itu akan selesai pada saat saya di studi atau sedang mengerjakan program doktor ini. Jadi ya saya targetnya kalau 2025 saya sudah kuliah sebagai kuliah di UI, ya 3 tahun tersebut harus sudah selesai. Seperti itu. Hmm, kalau kamu 3 tahun sudah selesai, berarti targetmu 3 tahun lulus. Iya, target Pak. Targetmu 3 tahun lulus. Nah, kamu kenapa pilih UI? Kenapa nggak pilih IPB? Ya, eh pertama saya orangnya mudah bosan dan tertantang dengan nuansa baru. Makanya S1 saya dengan S2 saya tidak sama. S1 saya di Unpad, S2 saya di IPB. Dan saya sudah melihat komparasi perbedaan keduanya. Ada plus minus. Nah, jadi nanti di S3 saya tidak mau sama lagi dengan yang sebelumnya. Sehingga saya mengambil UI. Sebenarnya UGM bisa sebenarnya. Tapi saat ini saya pilih UI karena saya sudah mengenal satu dosen di sana, ilmu gizi UI. Kebetulan kami pernah kerjasama juga. Dan memang bidang fokusnya linear dengan saya, sama-sama bergerak di nutrigenomik. Sehingga saya pilih UI sebagai tempat yang nantinya akan saya kenyang. Berarti hanya dari sisi sudah mengenal dosen atau yang lain, atau terkait prodinya, plus minusnya apa sih antara, misalkan kamu bilang tadi, anggaplah S2-nya sudah di PB, tadi kamu anggap, terus kemudian UGM juga dibilang juga bagus, terus UI juga dibilang bagus. Apa sih perbedaannya di antara ketiga hal ini, kalau kamu pilih UI?
Ya, saya lebih cari ke bidang risetnya sih, Pak, lebih linear atau tidak dengan fokus saya. Dan kebetulan saya juga sudah mencari informasi ilmu gizi di UGM, ilmu gizi di IPB, dan ilmu gizi di UI. Memang yang terlibat banyak di nutrigenomik itu UI. Kebetulan juga ilmu gizi UI itu kan under Fakultas Kedokteran ya. Jadi lebih mendekati dengan bidang minat saya seperti itu. Oke. Kemudian jika Anda nanti misalkan seandainya menjalankan perkuliahan di UI ini, maaf, Anda nanti masuk DIVER atau langsung kuliah di semester sekarang? Saya diver, Pak, di Februari nanti 2025. Oke, di Februari nanti gitu ya. Oke, DIVER di Februari nanti gitu ya. Nah, apa yang Kamal lakukan untuk mencapai 3 tahun? Karena saya lihat kalau lihat dari template-nya itu template yang terkait dengan risetnya kamu di proposal itu menurut saya ya berkaitan lagi nanti dengan masa studi gitu ya. Nanti maksud terlalu padat gitu. Maksudnya agak ini kan terkait banyak hal yang dilakukan gitu. Nah, saya pengen tahu dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ini ya mungkin yang lebih lebih in general aja, saya nggak ada in general aja, gimana kamu mensiasati itu biar itu bisa tercapai. Karena kalau saya lihat ya, oke tahun pertama timelinemu oke lah. Timeline kedua ini menurut saya agak banyak gitu ya. Menurut gue tahun kedua ini timelinemu menurut saya ya nggak tahu ya, mau pada saya berapa lihat ini agak banyak dan apa yang langkah-langkahmu bisa itu tercapai di timeline tersebut. Oke. Ya, mungkin sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya, Pak. Jadi meskipun di proposal itu tertulis demikian, saya dari sekarang tuh sudah melakukan penelitian tersebut seperti pelaksanaan in vitro tes ya. Itu sudah saya lakukan dari sekarang persiapannya, termasuk pada saat persiapan bahan-bahannya sudah saya lakukan dari sekarang. Sehingga kalaupun nanti ternyata tidak berjalan dengan lancar, ya saya bisa punya waktu pada saat saya menjadi dokter dan saya sudah tahu celahnya. Oh, saya harus ngapain? Misalnya kayak kekurangannya ternyata begini. Ya, kalau yang sekarang saya lakukan itu sebagai preliminary test ya. Sehingga nanti ketika sudah di program ilmu gizinya, saya sudah tahu celahnya dan apa yang harus saya kerjakan supaya step by step-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu mengulang-ulang lagi yang akhirnya memperlama kegiatan penelitian ini gitu. Sudah berkeluarga? Belum, Pak, saat ini. Oh, belum berkeluarga. Oke. Saat ini berarti Anda fokus nanti ke depannya ketika perkuliahan ini statusnya kan harus double, gitu ya. Statusnya tugas belajar atau masih mengerjakan juga pekerjaan di kampusnya? Kalau pekerjaan di kampus sudah tidak, Pak, karena saya juga sudah state dengan rekan-rekan saya dan pimpinan saya tidak bisa menerima amanah yang lain dulu, kecuali yang berhubungan dengan Tridharma ya. Kayak misalnya penelitian ini yang sebenarnya saya lanjutkan juga untuk penelitian doktor juga gitu. Yang masih berhubungan dengan kegiatan dokter. Tapi mungkin yang agak sulit saya tinggalkan itu senat ya. Meskipun senat itu kegiatannya nggak banyak dan sangat tidak yang berkala ya, hanya pada saat rapat-rapat tertentu saja yang mungkin masih bisa saya handle bersamaan dengan perkuliahan saya. Tapi untuk yang lainnya saya sudah uh, minta untuk di hold saja. Mungkin dari saya cukup untuk yang takut terlalu lama. Lanjut ke Pak Febrizal. Oke, terima kasih ya, Pak Indra, Bu, Ibu lagi, Mbak Rike ya. Ya, ini tadi saya mungkin baru bergabung ya tadi ada Pak Rizal, Mas Rizaldi ya. Jadi udah pertanyaan Mas Indra juga mungkin baru menyimak ini. Ini ada informasi saya bagian apa ini ya, akademik ya. Ini udah dikirimin proposal ini ya, disertasi ya. Mbak Riki S3 ya Ya, di ini ya. ya.
S1-nya tadi Unpad ya, S2-nya ITB ya? IPB. IPB, Pak. Ya. ITB ya. Sekarang masuk UI gitu ya. Dosennya di mana, Mbak? Di mana ya? Instansi. Universitas Prasetya Mulia, PTS di Tangerang. Oh, Tangerang. Tidak seorang dosen ya. Eh, saya mungkin ngajukan pertanyaan sebelum masuk ke ini, bagian proposal kali ya. Jadi pertanyaan yang sering kita hadapi sekarang ini kan, apalagi dosen ya. Dosen Tridharma lagi. Jadi mungkin semua bidang ilmu, saya bukan ilmu alam, saya dari ilmu budaya mungkin ya. Jadi mungkin pertanyaannya ya ada filsafatnya sedikit kali ya. Ini Mbak lebih suka jadi seorang generalis atau seorang spesialis gitu ya? Jadi kan tiap jenjang gitu ya. Setahu saya kan dari S1 mungkin kita masih belajar secara umum ya. S2 udah mulai mengerucut, S3 udah ngerucut lagi gitu ya. Sementara tugas kita sebagai dosen kayaknya ngajarin semuanya kali ya. Kalau dosen ini dituntut serba tahu, serba bisa gitu ya. Disuruh beradaptasi. Nah, ini problem kita semua sebenarnya. Jadi Mbak ini lebih senang jadi seorang generalis, ini tahu semuanya, atau spesialis? Kalau seorang peneliti di BRIN, kayaknya mudah ya, gampang ya. Kalau di BRIN kelihatannya mereka lebih senang jadi spesialis ya. Ntar kalau kita sebagai seorang dosen ya agak ribet nih. Gimana Mbak? Ya, tentunya kalau kita menjadi orang yang ahli, ya tentu kita pengennya kita dikenal sebagai spesialis ya, Pak. Idealnya seperti itu. Jadi kalau saya bidang minatnya di nutrigenomik, orang mengenalnya saya memang ahli di nutrigenomik. Tapi seperti yang Pak Febrizal katakan, kalau sebagai dosen kadang-kadang palu gada ya Pak, mengerjakan semua gitu. Tapi sampai saat ini saya ingin masih dikenal sebagai seorang yang spesialis. Jadi meskipun ketika tugas itu diberikan yang memang bukan bidang fokusnya, kita harus menjalani. Tetapi kita itu bukan jadi tantangan kalau kita harus menjadi lebih spesial atau spesialis dari bidang yang kita inginkan. Jadi bukan hambatan seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi secara psikologi siap nggak nih? Palu gada ya? Ya, kalau jadi. Iya, iya. Oke. Ini saya baca proposal disertasi Mbak ya untuk ke BPI ya. Jadi ada ini bikin ini ya, sup krim instan ya, yang mengandung kalsium gitu ya. Ya, betul. Pertanyaan common sense saja dulu ini, sebelum masuk ke ini. Karena saya mungkin bukan bagian bioteknologi, ilmu budaya mungkin jauh banget ya. Tapi ini pertanyaan common sense. Apakah makan iklan ya kali ya? Jadi susu untuk lansia itu banyak sekali yang kalsium. Jadi bedanya susu dengan ini ada sup krim tulang ayam, tadi ada sup krim ada beberapa tulang yang lain ya. Saya baca juga itu. Ya, ada treatmentnya. Tulang ayamnya di treatment terlebih dahulu. Di mana letak Ya, perbedaan antara susu yang mengandung kalsium yang bertebaran di pasaran hari ini? Apa ya, ya? Sebut merek kali ya? ya, ya. Oke, Ya, silakan. ya, baik. Susu kalsium di pasaran ini memang dia tingkat penyerapan kalsiumnya yang paling baik, Pak, di antara semua produk-produk. Susu adalah produk pangan, kita sebutnya masih pangan ya, Pak, yang memiliki tingkat penyerapan kalsium paling baik. Nah, tetapi protein pada susu juga tinggi. Gitu. Nah, kalau itu diminum oleh kita yang masih belum lansia, itu bagus. Jadi kita kedapatan protein, kedapatan kalsiumnya juga gitu. Tetapi untuk lansia itu menjadi hambatan, protein itu menjadi hambatan. Karena ketika sudah menjadi lansia itu kan organ-organ kerjanya jadi menurun, kinerja jadi menurun. Termasuk ginjal yang tidak bisa menyerap protein terlalu banyak. Nah, karena tidak bisa menyerap protein terlalu banyak, maka susu lansia itu
kalau diminum reguler, saya tidak katakan tidak bagus ya Pak, tapi kalau diminum reguler memang bagus untuk kepadatan tulang, tapi dalam jangka panjang itu bisa bermasalah pada organ ginjal lansia. Nah, sehingga saya buat alternatif yang bukan minuman dan juga bukan berbahan susu yang bisa kiranya diberikan kepada lansia. Nah, saya kembangkan produk makanan sup krim instan. Kenapa saya pilih sup krim instan? Karena teksturnya yang lembut. Kita tahu kalau orang tua kan sering mengalami disfagia, sudah tidak bisa lagi mengunyah yang crunchy. Jadi saya buat yang teksturnya lembut sehingga saya kembangkan sup krim instan ini yang tinggi kalsium seperti itu. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan saya nanti terkait novelty, tapi Mbaknya sudah menjelaskan ya. Oh ya, baik. Novelty itu apa ya? Setahu saya novelty itu ada 4 atau 5 ini ya, 5 faktor ya. Yang pertama belum pernah ada yang ngambil gitu. Yang kedua sudah pernah ada yang ngambil tapi treatment-nya berbeda. Sudah ada yang ngambil treatment-nya berbeda tapi belum pakai metode yang lain. Itu yang ketiga ya, Pak ya. Yang terakhir itu ya, pada yang jelas itu belum pernah diambil ya. Tapi ini memang penelitiannya menarik ya, memang untuk buat alternatif pangan baru selain susu, terutama untuk lansia ya, untuk diet protein tadi ya. Memang kalau udah lansia semuanya Ya. metabolisme tubuhnya ini ya, tidak seperti kita ya, muda. Menurun. Kita muda ya. Ya, betul. Si muda Pak masih. Itu yang pertama. Namun ini yang perlu apakah di proposal terkait proposal, ini kan proposal untuk BPI ya Mbak ya. Jadi Mbak kan jalur PTA ya. Ini kira-kira kalau sudah diterima BPI, kemudian sudah tamat, kebermanfaatannya untuk kita apa sih gitu ya? Maksudnya kita kan ini simulasi jadi orang BPI gitu ya. Jadi kebermanfaatan untuk orang BPI bakti untuk edukasi ini apa sih gitu ya? Atau segala macam. Ini mungkin pertanyaan ini dulu. Boleh Mbak? Kebermanfaatannya ya Pak, tentu dari produknya itu sendiri. Mungkin saya bisa kemukakan secara luas terlebih dahulu ya Pak. Nah, produk yang mau saya kembangkan ini, saya tidak ingin hanya berhenti di disertasi atau laporan disertasi, tapi memang menjadi produk yang real yang nantinya bisa launching atau beredar di pasar. Karena kan tujuan dari membuat Sukrin ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap diet lansia awalnya. Karena kalau saya lihat penelitian di Indonesia ini rata-rata tuh lebih aware terhadap atau lebih banyak menaruh perhatian terhadap gizi balita. Sedangkan lansia itu agak tersisihkan, sehingga saya pengennya berbeda sendiri dan bisa terlibat di dalam diet untuk lansia. Dan tentunya produk ini mau saya komersialkan langsung. Nah, bagaimana cara saya mengkomersialkan langsung? Ya, tentu ada cara-caranya melalui pendekatan dengan industri, ataupun paling tidak minimal dengan UMKM, baru dengan industri. Kemudian kalau ditanya kebermanfaatannya untuk BPI, tentu dari reputasi ya Pak. Jadi karena produknya sudah di launching di masyarakat, ya tentu BPI akan terlibat juga dalam proses pengadaan tersebut karena sudah dibiayai oleh BPI seperti itu. Oke. Ya. Mungkin itu dulu sih pertanyaannya dari saya. Pak Indra. Terima kasih ya, Mbak. Mau nanya lagi boleh? Pak Rezaldi masih ada Mas Rijal. Ada yang mau saya gali lagi lupa setelah saya baca. Saya boleh tanya lagi atau Pak Rizaldi mau nanya dulu? Ada lagi? Cukup, dari saya cukup. Oh, sebentar. Saya ada 2 pertanyaan sih tadi menarik tadi Pak Febrizal menanya, terus ada pertanyaan sambungan dari sesi. Setelah kamu lulus, apa yang akan kamu lakukan untuk membangun Indonesia menurut kamu dari sisi ini kamu? Oh ya. Ya, ini sebenarnya kelanjutan dari pertanyaan Pak Febrizal juga ya Pak Indra. Betul sebetulnya. Ya. Yang Ya, jadi
Itu sudah menjadi hal yang saya pikirkan pada saat membuat esai. Apa sih yang saya kontribusikan ke negara terkait dengan apa yang sudah BP berikan kepada saya. Sesuai dengan motivasi saya juga kepedulian terhadap diet lansia. Jadi saya ingin membuat produk yang memang high nutrition kepada para lansia sehingga lansia itu tidak bingung gitu. Apa sih yang harus mereka makan? Nah, itu juga berkaca terhadap orang tua saya dulu ya pada saat itu. Jadi bingung mau makan apa karena semua terhambat. Sehingga saya punya tekad, saya pengen menciptakan produk-produk yang punya nutrisi yang tinggi, tidak hanya bernutrisi tinggi tetapi juga memiliki ketercernaan yang tinggi juga kepada lansia. Apalagi diketahui kalau Indonesia ini penduduk lansianya selalu bertambah. Paling tidak dari tahun 2022 ke 2023 itu bertambah 10%, dan nanti di tahun 2030 dan 2045 itu diprediksi total lansia di Indonesia itu bisa sampai 20%. Nah, jadi lumayan banyak nih total lansia yang ada di Indonesia, sehingga ketika saya membuat produk, ini tidak terbatas hanya pada sup krim instan ya. Mungkin produk-produk yang lain setelah saya lulus, dan itu menjadi produk yang bisa diakses oleh seluruh lansia di Indonesia gitu. Dan bagaimana caranya? Tentu ini proses yang panjang, tapi saya dari sekarang itu bahkan 2 tahun sebelumnya itu sudah melalui pendekatan dengan para industri, termasuk Kalbe Farma. Waktu itu pernah melakukan kerjasama bareng. Jadi ya bisa dari situ kita bisa mengusahakan bagaimana bisa menyediakan diet-diet yang tinggi nutrisi dan tinggi ketercernaannya untuk para lansia di Indonesia, seperti itu. Pertanyaan saya. Ini mau boleh feedback atau enggak sih? Boleh Iya, Pak, langsung feedback atau Pak Rizaldi dulu yang pertama, karena yang menanya pertama. Silakan Pak. boleh. Oke, baik. Feedback ya. Sebenarnya tadi pertanyaan kalau saya kan dari sisi psikologi ya. Kalau psikologis itu kan dia tidak ada jawaban yang konkret benar atau salah, tidak, karena memang dari sisi saya bertanya itu adalah kayak yang pertama tadi adalah motivasi. Cuman saya hanya bisa kasih masukan kalau nanti muncul pada saat real interview pada saat BPI, Mbak Rike, kalau bisa itu konsisten. Nah, konsistensi itu sangat diperlukan pada saat nanti wawancara interview. Pengalaman saya kebetulan awardee 2022, saya juga defer, saya genap masuknya di 23, tapi saya keterimanya itu di 22 ganjil. Itu saat itu kami adalah awardee BPI perdana yang wawancara, karena 21 itu nggak ada wawancara. Nah, 22 itu perdana wawancara, dan yang mewawancarain saya itu ada, kalau nggak salah saya salah satunya itu ada yang pernah tahu beliau, itu 2 orang profesor, 2 orang lagi psikolog. Nah, itu benar-benar pas, kebetulan keilmuannya sama dengan saya, itu profesor yang memang di bidang IT gitu. Saya kebetulan IT. Nah, jadi di situ saya habis dikulitin gitu ya. Beliau menanyakan terkait dengan judul penelitian dan yang merembet ke psikologisnya gitu. Nanti tuh Mbak Rike tuh persiapkan aja terkait dengan konsistensi apa yang kita sebutkan yang namanya motivasi dan tujuan kita studi gitu kan. Mbak Rike dulu S2-nya beasiswa juga atau biaya sendiri? Beasiswa juga, Pak. Nah, itu juga nanti jadi momok gitu. Dulu beasiswa apa? LPDP? Unggulan. BP? Unggulan. Beasiswa unggulan. BU. Beasiswa unggulan. Tepat waktu nggak? Enggak, kan saya lebih 2 bulan, Pak. Lebih? Lebih 2 bulan. Oh iya, itu masih aman sih. Kalau saya Oh, lebih masih 2 aman. semester. Oh, Jadi saya kemarin sempat ditanya, apa yang kenapa Anda mencoba beasiswa kembali, sementara dulu S2 Anda telat 2 semester gitu. Nah, itu konsisten, jawabannya harus konsisten gitu, dan alhamdulillah kan tetap diterima gitu. Sama tadi sudah bagus sih terkait dengan roadmap
Itu yang sangat-sangat dibutuhkan jawaban oleh seorang psikolog dan nanti akademisi. Kita straight to the roadmap dan konsisten. Jangan nanti berubah pertanyaan psikolog nanti roadmap, pertanyaan akademik roadmapnya hilang gitu. Oh, oke. Nah, jadi roadmapnya udah jelas. Tadi kan udah oke tuh Mbak Rikanya jawab roadmap saya sesuai dengan S1, S2, S3 ini gitu. Nah, nanti pada saat pertanyaan tentang akademisinya juga itu diceritakan, terus ceritakan juga bentuk keinginan kita gitu, sama kemampuan kita untuk menyelesaikan roadmap yang kita inginkan sesuai dengan motivasi dan tujuan kita tadi gitu. Terus komitmen tadi juga ya diperkuat lagi, ditebelin lagi tuh. Kenapa komitmennya? Pengen jadi apa? Nanti ada muncul tuh sering pertanyaan. Kalau saya pengalaman, saya ditanya gini, mau ngapain S3? Itu pertanyaan loh, Mbak. Itu menjebak. Nanti kalau pas ditanya, Bapak udah S2, mau ngapain S3? Katanya. Jawaban saya simpel. Saya mau jadi guru besar, saya bilang. Udah, dia diem, nggak bisa jawab-jawab. Kenapa? Karena memang jelas kan tujuan kita mau jadi apa, Bu? S3 kita mau Eh, jadi apa? iya, guru besar sih. Nah, Tapi ya saya udah. lebih ke ilmunya sih, Pak, sebenarnya yang Dia, mau saya dapat. Bu, kita ilmu itu adalah bumbunya, Bu. Oh, gitu ya. Tujuan utamanya apa? Iya, ya, gelar. Karir kan, Bu. Karir kan. Kita jangan, Iya, karir, maaf karir. ya, maaf kalau bahasanya agak sedikit eh, sarkas atau kasar. Saya sempat dibilang, eh, kan di feedback tuh nanti, kata dia, kan nanti di feedback juga di akhir kan. Saya agak kasar beliau ngomongnya, ya bagus, memang itu kan karir, kita nggak usah jadi munafik, kata dia, dengan mengatakan, oh saya mau memperdalam ilmu ini, saya mau jadi ilmuwan ini. Kayak tadi ditanya Pak Febrizal, mau jadi seorang siapa tadi Pak Indra ya, mau jadi profesional apa mau jadi seorang yang umum atau mau yang spesialis gitu. Kalau makanya saya langsung jawab aja, saya mau jadi guru besar, saya mau jadi profesor. Saya nggak mau munafik, Prof. Saya bilang kayak gitu. Oh ya, oke. Karena memang karir yang dituju, kata dia. Nah, untuk menuju itu, barulah kita memperdalam keilmuannya. Gitu sih. Oh, Nah, oke. itu Siap, masukan siap. dari saya. Karena terkadang tricky. Pertanyaan-pertanyaan untuk psikolog ini tricky. Saya memang bukan seorang psikolog, tapi pengalaman kita sebagai awardee di awal terkena seperti itu. Dan terakhir saya kasih masukan, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan jangan terjadi dan jangan Ibu alami. Teman-teman di UGM tuh ada 2 kali mengalami yang namanya pertanyaan yang sangat-sangat menjebak terkait dengan agama. Itu hati-hati. Itu hati-hati. Agama itu riskan. Saran saya menjawabnya secara general saja. Oke. Oke, jangan spesifik. Kenapa? Mereka gagal 2 kali karena menjawabnya spesifik dan seakan-akan apa namanya? Ya sebenarnya itu jawaban yang bagus, jawaban mereka itu bagus gitu. Karena kan secara agama mereka ya itu yang harus kita keluarkan. Tapi kita kan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita gapai, kita boleh menjawab secara general. Cari aman aja. Itu dari saya cukup. Terima kasih. Pak Rizal, mohon maaf. Ya. Saya boleh ikut bertanya tidak ya? Oh ya, Kira-kira boleh. pertanyaan yang berhubungan dengan agama tuh apa ya, Pak? Contoh aja. Oh, gini. Secara spesifiknya itu saya kurang ingat secara spesifik, tapi misalkan nih kayak sekarang kan orang banyak sekali dengan ada berbagai blok-blok gitu ya, kayak misalkan ini bagian ini, misalkan Muhammadiyah, NU dan yang sebagainya. Nah, itu sebisa mungkin dihindarin, sebisa mungkin dihindarin untuk menjawab misalkan pertanyaan itu gitu loh. Jadi secara umum general aja, dan mereka itu pasti nanti mau melihat seberapa besarkah kita NKRI-nya, gitu deh. Jangan dijawab secara pandangannya. Ya kalau kita mau idealis, wah ya kita pasti mau idealisme gitu kan. Kita pasti mengeluarkan secara idealisme kita. Tapi kalau yang seperti ini saya sarankan kita jadi orang umum aja deh dulu gitu untuk mendapatkan itu. Ya, seperti tes kebinekaan ya, Pak ya. Mungkin kurang Benar lebihnya. sekali. Benar, Oke. benar, benar. Baik, baik. Benar. Ya, ya. Terima kasih, Ya, Pak. Masukannya. sama-sama. Mungkin dari Pak Indra atau Pak Febri dulu. Pak Indra dulu ya. Ya,
Terima kasih. Kalau saya ada ini sih, Mbak Rike. Kalau dari jawab pertanyaan Pak Rizaldi sampai Pak Febrizal, saya pribadi yang melihatnya, benang merahnya itu adalah Mbak Rike ini adalah ilmuwan bukan dosen. Ngerti nggak maksud saya? Nah, Oh, hati-hati loh ya, karena saya akademik. Saya agak nyetir ke akademik karena Mbak Rike memang saya akui kuat di penelitiannya. Tapi hati-hati, Mbak Rike itu tugasnya benar kata Pak Rizaldi, ini dosen kan mau nanti jadi profesor. Nah, coba apa ya, cara menjawabnya juga untuk ada sisi dari tridharmanya juga dikeluarkan. Ya, tugas-tugasnya juga dikeluarkan. Entah di posisi mana yang bisa dikeluarkan, silakan dikeluarkan. Karena eh, Mbak Rike ini lebih menceritakan bagaimana memang kita tahu S3 itu lebih banyak riset, ya, I know. Tapi pertanyaan yang apa namanya kedepannya seperti tadi saya tanya terakhir adalah itu seperti kayak mau ilmuwan gitu loh. Padahal saya tahu maksudnya memang mau jadi ilmuwan oke, nggak ada masalah. Tapi tridharma tetap kan nggak bisa dilepas maksud saya gitu. Karena dosen itu kan tidak lepas dari tridharma. Jadi saya belum menangkap benang merah tridharmanya ini, gitu ya maksudnya. oke. Nah, selama ini kuat di penelitian atau kalau pengabdiannya mungkin apa? Nah, mungkin masukan saya adalah eh, coba mencari bagaimana lagi saya bisa mengeluarkan tidak hanya dari penelitian, misalkan pendidikannya bagaimana, pengabdiannya bagaimana. Nah, itu lebih baik, alangkah lebih baik. Jadi benang merahnya ketemu. Oh, Anda itu dosen, bukan ilmuwan, ngerti maksudnya? Oke. Ya, Nah, siap. karena profesinya dosen, itunya dikeluarkan. Gitu. Ya. Karena terus di tulisannya juga sama. Keluarnya banyak kan tulisannya tuh apa lebih ke saintis jadinya akhirnya, ngerti nggak maksudnya? Kalau saya sih ngeliatnya ya, saintisnya kuat banget. Saya kan oke lah, nggak ada masalah. Mungkin pertanyaan, kan saya pertanyaan agak lebih ke mana ya, bagian menyelesaikan ini. Nah, kemudian tahun pertama saya pertanyaan yang apa di proposal kan ada tahun pertama, tahun kedua, ketiga, oke dalam misalnya itu. Nah, bagaimana dari sisi akademiknya, kamu menyelesaikan tahun pertama seperti apa, kuliahnya gimana, dan Oh iya seperti. benar. Nah, Ya, itu ya, ya. itu yang apa ya, belum mendapatkan gambaran gitu loh. Jadi oke, penelitiannya oke Jos, kayak karena nggak tahu ke mindset-nya Mbak Rike tuh kayaknya di risetnya harus bagus ya, gitu ya. Bukan, Pak. Oke, kan. Karena saya belajar pengalaman saya waktu S1 S2 Ya. yang menyebabkan saya lebih 2 bulan, 3 bulan itu karena risetnya panjang gitu. Jadi takut tidak tepat waktu, jadi fokusnya malah ke sana gitu. Padahal ya akademik juga harus dipertimbangkan juga sih. Ya, jadi saya belum mendapatkan gambaran bahwa Mbak Riki ini ada seorang dosen. Oke, saya menggambarkan ini bahwa oke, saya sudah menyelesaikan ini. Oke, saya tanya, coba mancing lagi, balik lagi, jawabnya adalah dengan riset lagi. Oke, maksud saya oke, Oh, kuliah S3 memang banyak riset, iya. Saya tahu, kita tahu semuanya ya. Tapi jangan lupa ada sisi akademik, misalkan tahun pertama saya akan kuliah seperti ini. Nah, ada sisi akademiknya yang kita tahu timeline-nya tadi Pak Rizaldi sudah jelas. Cuman saya coba tarik ke akademik, itunya yang belum jelas ketemu. Nah, coba tolong dikurangin dah di dalam pikiran ini terkait dengan riset dan ininya. Saya tahu takutnya itu jadi jebakan, jadi akhirnya pikir ke sana gitu. Kelihatan gitu, apa sih jadi kok riset ya, terus ya, ya gitu ya mikirnya. Gitu ya, kayak ya. ada yang Oke, oke. kepancing gitu. Saya ngeliatnya gitu sih, Mbak Rika. Jadi lihat ini kayak Mbak Rika ini kayak kepancing gimana? Oh ternyata begini, ketemu gitu makanya. Kalau saya jadi nggak tahu ya, kalau saya ngeliat dari reviewer, saya ngeliatnya Mbak Rika ini adalah ilmuwan atau saintis atau peneliti, bukan sebagai dosen. Nah, ini yang belum belum menggambarkan loh ya. Kalau saya pribadi dari sini, coba dikurangin porsinya dari pandangan saya, karena kelihatan maksudnya ini Mbak Rika ini maunya gimana sih gitu loh. Saya dari 3 tahun ini riset terus gitu. Saya tahu risetnya pasti molor ya, wajar lah kita. Tapi enggak, saya pribadi pernah jawab kok. Saya ditanya malah, kalau riset Anda tidak selesai dalam 2 tahun bagaimana? Saya akan seoptimal mungkin. Misalkan dalam ini sekian, ini sekian, ini sekian. Pasti ada pertanyaan gitu, tapi bukan itu yang difokuskan. Oh, oke. Saya Ya. berusaha untuk tidak seperti ini. Seperti misalkan setiap hari, ya misalkan saya tahu, atau setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, atau 1 bulan sekali saya ada progres, atau 2 minggu sekali saya ada progres kepada promotor. Nah, itu bagian dari akademiknya. Itu belum muncul tuh contohnya misalkan. Bagaimana menyelesaikan studi misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi yang diperlihatkan oleh Mbak Rike ini adalah risetnya. Padahal saya nunggu jawaban itu tuh tadi itu. Misalkan tahun pertama saya akan ada perkuliahan nggak? Saya belum lihat tadi. Ada perkuliahan nggak di tahun pertama?
Kenapa Pak? Mohon maaf. By riset atau by course? By course. Nah, ada kan itu kuliahnya gimana? Kapan ditentukan promotornya? Terus kemudian bagaimana teknis kamu untuk bertemu promotor? Promotor itu sulit. Nah, itulah dicoba diceritakan. Jadi ngerem untuk risetnya saja juga. Itu pandangan saya sih. Karena so far kalau untuk riset, ya saya nggak akan banyak ini. Cuman saya dari sisi itu yang perlu ditambahkan, jangan dikurangin. Kemudian yang terakhir dari saya adalah dari sisi ini apa namanya? Mungkin karena saya sudah baca tulisannya ini terkait dengan penilaian diri ini ya. Ada pengalaman kurang membanggakan dan membanggakan itu arahnya benar ke riset. Nah, coba nanti sesekali gitu ya, misalkan ini bagaimana tidak ada sesi penelitian, misalkan pengalamannya. Pada umur sekian saya pernah menjadi kaleb. Hingga saat ini saya masih menjadi kaleb. Atau PIC boleh terserah sama aja. Kadang-kadang tidak PIC. Ini juga tidak muncul di esai, ngerti nggak maksud saya? Hmm. Nah, coba dibuka itu nggak apa-apa, gitu loh. Hmm. Karena kalau saya lihat ini penelitian, di sini penelitian lagi, di esainya penelitian, di proposal banyak penelitian, jadi akhirnya kayak ilmuwan apa dosen gitu loh makanya. Nah, coba apa ya? Tadi kan Mas Rizal bilang coba dilihat lagi, misalkan saya sebagai PIC itu ngapain aja sih, apa yang sudah saya lakukan terhadap bidang saya, gitu misalnya gitu. Selama ini kontribusi saya sudah seperti ini loh sebagai PIC. Ini akan saya lanjutkan di setelah saya lulus studi. Itu bisa tuh misalkan. Jadi gitu. Jadi tidak hanya pada posisi itu. Karena kalau saya coba ngeliat lagi ke esainya juga dan profilnya, lebih full teksnya sekali itu. Jadi misalkan apa yang sudah menjadi PIC berapa lama, ngapain saja, terus kemudian terkait itu misalkan tridharmanya juga dicoba digali lagi. Jadi ini yang nggak muncul dalam esai juga wawancara. Itu dari saya pandangan saya. Coba misalkan kalau tadi kan nggak ngejabat, tapi ternyata kaleb. Nah itu bisa ceritakan saja PIC itu setara dengan kaleb. Nah gitu loh. Nah, Kaleb itu ada PIC tapi Oh, oke, ini oke. dan ini gitu loh. Ya, Jadi PIC di lab ya, benar nggak? ya, di lab. PIC lab kan ya, itu yang Ya, mengamondo lab kan maksudnya. ya, mengomando. Bawah Kaprodi jelas kan? Kenapa? Di bawah Kaprodi. Oh, enggak, di bawah fakultas, Pak. Oh, mahal di bawah itu kan. Jadi kan setara istilahnya. Nah, itu Ya, coba ya. digali deh. Oh, Dari gimana bisa keluar nanti dalam wawancara. oke. Itu dari Terima saya kasih, Pak masukannya. Indra. Siap. Masukan. Saya bahkan tidak sadar, Pak. Oh ya, saya bicara penelitian terus ya. Nah, Ya, ya, baik, baik. Ini saya ya. Udah diborong semua nih sama Pak Rizaldi, Pak Indra nih, feedbacknya udah. Tapi mungkin sedikit kali ya. Apapun pertanyaan dari pewawancara, jawaban kita selalu ada cantolannya ke BPI gitu ya. Kita sebagai user, sebagai yang diwawancarai, latar belakang kita apa sih? Nanti kita cantolin dengan BPI. BPI ini punya apa sih untuk mencapai tujuan saya gitu. BPI ini punya hal apa yang bisa saya manfaatkan benefitnya. Itu sih hampir semua mekanisme beasiswa dimanapun pasti mereka punya harapan kalau dana yang mereka keluarkan itu bermanfaat bagi pengguna beasiswanya. Jadi ada semacam itu cantolan sih kalau saya sebutnya cantolan ya. Gitu. Itu yang pertama sih ya, Mbak. Kalau yang kedua, Mbak ini sudah barang jadi sih kalau saya sebut. Nggak perlu diajarin apapun udah ya udah bisa Itu. ini udah lihat dari proposalnya juga wah ini udah memang ini ya novelty-nya udah jauh banget ini. Jadi ini deh. Tapi nyambung tadi ada pertanyaan, umumnya kan pertanyaan kita ada yang pertanyaan yang membutuhkan jawaban secara ideal, ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban secara diplomatis gitu ya. Biasanya kalau yang diplomatis itu terkait ya yang sudah ada gitu ya, yang sudah terjadi gitu. Ya, misalnya Pak Rizal tadi suruh hati-hati dengan apa pertanyaan berbau agama itu memang sudah ada, udah nyatanya demikian kan.
Kemudian ada pertanyaan kejadian apa lah, misalnya politik hari ini ada apa eh, MA, MK gitu ya. Itu udah terjadi. Jadi butuh jawaban diplomatis. Kita nggak gini gitu kan. Tapi memang udah ada, kita terima aja. Dan pertanyaan ideal, yang butuh jawaban ideal ini terkait punya kita sendiri, Mbak. Punya apa yang Mbak miliki. Itu tadi ya. Penelitiannya apa sih? Karir ke depannya apa sih? Tentu jawabannya butuh jawaban ideal gitu ya. Kalau tidak ideal, pemberi beasiswanya ragu. Ini beneran mau ikut dapat beasiswa, beneran mau kuliah, karena jawabannya nggak ideal ya. Itu pertanyaan ideal ya, kayak gitu. Itu aja mungkin feedbacknya. Kalau yang lain-lain mungkin Mbak, udah nggak perlu ini udah. Pak Febriza, kalau gitu saya boleh bertanya tidak? Oh iya boleh, silakan. Eh, terkait kondisi Indonesia sekarang kan lagi hangat nih ya mengenai isu MK kemarin nih. Sebenarnya sejujurnya saya itu tidak terlalu mengikuti sejujurnya ya. Jadi tiba-tiba buka Instagram, oh udah rame nih apa gambar Pancasila dan segala macamnya ya. Nah itu kira-kira bakal ditanya pada satu wawancara nanti nggak ya Pak? Isu-isu kemarin. Ini tergantung ini ya, pewawancaranya. Dalam beberapa kasus biasanya ada aja yang munculin untuk menguji kita kan sebagai warga negara. Namun karena ini fungsinya kita di dalam wawancara beasiswa itu, ada pertanyaan yang butuh jawaban diplomatis, ada pertanyaan yang butuh jawaban ideal. Kalau hal itu diplomatis aja Mbak, karena mungkin bukan basic kita ya kali ya, atau gimana? Kalau kita sebagai dosen yang ngajar gitu ya, fokusnya ngajar kan, sebagai guru yang ngajar juga kan, sebagai kurir ya fungsinya kita tukang antar gitu ya. Jadi kalau yang berbau politik tingkat tinggi belum dulu deh mungkin gitu ya. Tapi jawaban diplomatis. Tapi di luar dari sini, di luar dari kegiatan wawancara, seandainya diwawancara oleh BPI, kita boleh aja melakukan apapun. Tapi di dalam proses wawancara, ya pokoknya diplomatis dulu Mbak, gitu ya. Karena nanti kita dinilai, ya kita nggak tahu kan. Ya itu tadi. Makanya saran saya ada pertanyaan yang perlu jawaban diplomatis, ya terkait yang sudah ada aja. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Tapi kalau pertanyaan ideal itu biasanya yang rencana kita ke depan terkait itu tadi, mau setelah lulus beasiswa ngapain, setelah lulus kuliah ngapain, saat kuliah ngapain gitu ya. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin buat sesi feedbacknya udah selesai ya. Kalau gitu udah selesai sih, boleh apa? Ya, jadi Kita, saya meninggalkan room iya ya, Kak, boleh. Mas. Boleh Ya, Kak. sebelumnya Terima terima kasih kasih Kak Ike. Pak Rizal, Pak Fahrizal, Pak Indra. Ya. Doakan semoga saya bisa lolos Amin. wawancaranya. Amin. Terima kasih, selamat Mantap. siang semua. Siap. Siang Kak. Yes. Yeay. Oke, assalamualaikum. Salam. Pak Indra 2 sesi ya Pak? Ya, saya 2 sesi. Baru juga Pak Rizal juga 2 sesi kan Oh ya? Pak. Tapi Pak Rizal tadi itu ya, Iya. izin. Nggak apa-apa, nanti saya percepat aja. Oke. Saya cuma bisa maksimal sampai jam 3, Pak Indra. Ya, nanti duluan aja, langsung feedback aja. Oh, boleh. Siap. Nanti baru yang belakangnya yang lain. Gitu aja. Ya boleh. Siap. Oh, satu sesi 1 orang gitu ya? Iya, betul. Oh, siap.